sering menjadi perdebatan di awak Sumatera Barat ko, karena bagi sebagian besar orang berpikir Sumatera Barat itu tidak cocok jadi daerah pariwisata, tidak cocok ju budaya Sumatera Barat. Orang mencari adat bahasa di syarat bahasa di Kitabullah, daerah awak yang Islami itu berlawanan dengan daerah tujuan wisata sebagaimana umumnya. Karena biasanya orang kan berwisata tuh katakanlah yang menjadi patokan bentuk Pulau Bali, orang biasa di sinan bebas dengan pakaian yang mungkin semaunya gitu. Nah, Sumatera Barat tidak cocok gitu. Sebagian besar orang berpikir serupa itu. Apa pendapat Henry? Itu mungkin tergantung cara pandang gitu. Cara pandangnya. Kalau kita memandang pariwisata kok sebagai sebuah kebutuhan batin kok kan bukan larinya ke kida saja gitu. Misalnya kita di keluarga saja lah. Di saat kita sibuk jo rutinitas kita, kan kita butuh refreshing. Kita bawa keluarga kita ke suatu daerah, kita nikmati kulinernya, kita nikmati adeknya, kita nikmati keindahannya, dan itu kita siapkan budget untuk itu. Nah, mungkin wisata yang cocok di daerah kita, terutama Sumatera Barat, mungkin wisata seperti itu. Dan memang pemerintah kita dari dulu gaungkan wisata kita itu adalah wisata halal. Nah, itulah artinya wisata halal itu tentu cakupannya banyak. Halal dalam hal kulinernya, halal dalam hal pergaulan nanti ada di situ, termasuk juga halal menjaga nilai-nilai adat yang kita punya gitu. Justru itu yang harusnya menjadi nilai jual gitu ya, Dendi. Bukan mempertentangkan sesuatu yang tidak cocok dengan kita, terus kita katakan bahwa daerah kita tidak cocok untuk menjadi tujuan pariwisata. Itu yang ingin Dendri sampaikan. Dan apa langkah-langkah Dendri? Apa upaya? Kalau tadi kan tentang Tampe. Tampe itu katakanlah keindahan. Indonesia aku kan sangat indah. Seluruhnya memiliki daerah yang mirip-mirip lah. Kita kini sedang di puncak Bogor, Jawa Barat, udaranya sama, gitu. Keindahannya sama. Gitu. Mungkin di daerah kita dari segi infrastruktur masih kurang. Gitu. Nah, apa yang Henry lihat, apa yang saat kini bisa menjadi nilai lebih, menjadi nilai jual, dan apa pula yang menjadi kekurangan yang mungkin barangkali perlu diperbaiki untuk ke depan terkait kunjungan wisata ke tempat kita. Kalau untuk kekurangan, ya karena kita daerah baru mungkin masih banyak kekurangan. Pertama dalam hal mungkin kebersihan, yang kedua tentang kita sebagai daerah tujuan wisata itu melayani wisatawan yang datang ke daerah kita gitu. Dan itu kami bersama-sama dulu mulainya di tahun 2007 balik. 2007 balik. Jadi cerita sekitar 2007 balik ke bawah itu dulu kita kalau wisata ke Alahan Panjang itu kan orang lebih ke Alahan Panjang Resort, Villa Alahan Panjang dulu. Nah, di kawasan Alahan Panjang Resort itu dulu itu tiap tahun itu selalu terjadi perkelahian antara pemuda Jorong A, B, dan C untuk memperebutkan lahan waktu itu, paling lahan parkir lah. Tapi di 2007 balik kami bersama-sama juga ketua pemuda Jorong terdekat yang selalu berebut lahan waktu itu dengan Pak Jorongnya, tokoh-tokoh pemuda dan tokoh adatnya coba kami bersatu, kami coba meminta ke pemerintah daerah sebagai pemilik kawasan itu untuk kami yang mengelola gitu. Nah, pada saat pertama itu memang lumayan berat perjuangannya. Karena kan ada sebagian kawan-kawan tuh yang memang merasa tiap tahun itu adalah lahan mereka gitu. Nah, itu kita coba kolaborasikan bersama-sama, kita coba kerajukan bersama-sama. Alhamdulillah, sejak mulai dari 2007 balik sampai berlanjut sampai kini. Yang dulu tuh terjadi tawuran antar Jorong tiap tahun itu hampir terjadi. Hampir selalu terjadi, kini alhamdulillah tidak pernah lah kita. Justru kami tiap tahun itu bersatu untuk berkarajo di situ, bergalak-galak di situ, sambil ya wisatawan yang hadir ke Alahan Panjang itu tidak kecewanya udah kita. Ya, karena
tujuan dari wisata itu kan kenyamanan, orang mencari ketenangan. Memang ada satu Henry, ada satu situasi yang kadang-kadang kita pun sebagai orang Sumatera Barat ketika pulang kampung, ada sesuatu yang sangat kita sayangkan terjadi di kampung kita tuh. Misal kalau lah pulang awak rayo nak tu plat B atau awak tu parkir tu lah maksudnya paku saja kawan gitu, atau makan awak di suatu tampek gitu di auto awak plat dari luar, itulah tabaye maha saja awak. Mungkin barangkali ko yang Henry makasih baso masyarakatnya yang perlu sadar dengan pentingnya pariwisata, dan nampaknya ke depan pariwisata memang akan menjadi salah satu masa depan Sumatera Barat gitu, Henry. Nah, jadi hal-hal yang tadi Henry lakukan itu kini lah sampai sejauh mana capaiannya menurut pengamatan Henry, yang mungkin tadi start dari sekitar tahun 2006 balik, tahun 2007 balik, mulai dengan beragam persoalan, konsolidasi, sosialisasi, sadar wisata, perbaikan infrastruktur, keterlibatan pemerintah, pemahaman masyarakat, sampai saat kini apa capaian-capaian yang lah didapean dari awalnya start itu yang Henry Caliak sebagai seorang praktisi pariwisata di kampung kita, Henry. Kalau capaiannya, merasa mungkin sadar masyarakat bisa merasakan tuh. Mbak memang di bawah tahun 2006 balik dulu kondisi kita terutama di bidang pariwisata yang terjadi kini. Kalau dulu itu kan ya villa-villa boleh dihitung jari lah yang ada baru, dan itu pun alun sesuai apa yang dibutuhkan bagi wisatawan. Tapi kini lah ialah mulai muncul banyak tempat-tempat wisata, dan perlakuan masyarakat awak terhadap wisatawan itu udah mulai terasa gitu. Tapi secara nilai pencapaiannya sampai di mana itu awak sendiri yang bisa jawab gitu. Karena ya, dari sisi kepuasan tentu belum cukup sampai di situ. Masih gitu. banyak yang perlu kita perbaiki secara bersama-sama. Apa diantaranya, Henry? Jadi kalau tadi kita berbicara pertanian, Henry punya bayangan salah satu yang perlu kita lakukan dalam perbaikan pertanian kita ke depan adalah meminimalisir penggunaan pestisida, karena dikhawatirkan dampaknya terhadap kesehatan akan tidak bagus gitu. Itu konkretnya. Nah, kalau di dalam dunia pariwisata, apa yang nampak, yang mesti dilakukan sehingga bisa sampai kepada satu tujuan yang kita inginkan? Yang sangat terasa benar kita kini kalau untuk kawasan Danau Kembar dan sekitarnya itu, lahan panjang, Kabupaten Solok secara umum, itu masalah kebersihan. Jadi di tempat-tempat wisata itu masih ya boleh dibilang masih berserakan lah baru gitu. Nah, mudah-mudahan kita secara bersama-sama nanti pelaku masyarakat untuk sadar kebersihan kok betul-betul lah munculnya lagi gitu. Judul diskusi kita kan siang hari ko menaruh harapan pada pertanian dan pariwisata, Henry gitu. Nah, kalau kita rangkum diskusi kita ko terkait pertanian dan pariwisata, tadilah kita bahas kondisi hari ini, dulunya serupa, ke depan serupa apa gitu. Dalam rangkuman Henry terhadap masa depan pariwisata dan pertanian di Sumatera Barat, apa yang mesti kita lakukan, mungkin sejauh mana juga mungkin barangkali peran serta pemerintah, sehingga pada satu titik kita akan sampai kepada capaian yang kita inginkan. Apa rangkuman Henry? Kalau yang terbayang di awak tuh yo ke depan tuh memang masyarakat kita yang biasa batani tetap batani gitu. Cuman bedanya batani yang sehat, batani yang memang memikirkan lingkungan gitu. Nah, kalau itu adalah terjadi, tentu dunia pertanian yang kita laksanakan kini itu ke depan itu tuh akan jadi daya tarik bagi orang yang salamuku cuman tahu awalan panjang ko ranca, tapi dengan pertanian yang
ramah lingkungan, itu jadi daya tarik tambahan bagi mereka gitu. Karena kan umumnya orang yang perwisata itu setelah mereka puas berjalan-jalan, puas makan, mereka pulang itu pasti nyumbok oleh-oleh dong untuk keluarganya, untuk tetangganya. Nah, itulah yang ada di pikiran gue tuh kedepannya mbak sama-sama kita mewujudkan itu gitu. Orang rami datang ke tempat kita, mereka menginap di rumah-rumah masyarakat yang ada homestay-nya, yang ada villanya, tapi aktivitas masyarakat yang biasa bertani itu tetap jalan gitu. Jadi pariwisata kok jadi nilai tambah bagi masyarakat kita. Tanpa merusak si pertanian itu sendiri. Artinya pertanian pun bisa dikawinkan menjadi konsep agrowisata, gitu kira-kira ya. Iya, benar. Nah, sampai sejauh mana peran pemerintah dalam bisa mewujudkan apa yang Dhendri pikirkan itu menurut Dhendri?